Salam Hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mewali saran Titiang Kucita Dewi, tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita akan ngobrol bareng seseorang pelaku seni yang mungkin merupakan salah satu request daripada kalian semuanya. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Masih stay di tempat yang sama. Hari ini kita bakal ngobrol bareng Pondal! Mana di saja Pondal? Wow, kisaran 1.500-an. Kengken kabare beli. Beci. Rindu banget, aduh dek. Nih seniman negarawa, lawak, pelawak, bondres. Apa aja nama grupmu dek? Grup yang di Denpasar namanya. Oh, di Denpasar? Ya. Milah ngalah grup. Cebol dulu. Cebol. Ya, yang di negara belakangan masuk di grup Ketekung Buntut namanya. Berarti dua nih punya. Berarti yang ke Denpasar Cebol. Cebol. Berarti yang ini Ketekung Buntut. Adek, aku biasa di Pondal. Ya. Ini kayak kabar deh. Becek. Konda nyeda dua-dua nu becek. Ada kan dua tuh, becek. Dua-dua. Becek. Oh, nak cenik. Baik bahasa Indonesia. Selalu dari buat bertanya-tanya. Dek, aku mau ngajak kamu ngobrol. Ya. Jadi kan mungkin aku juga tidak tahu bagaimana perjalanan kamu sampai akhirnya kamu memutuskan menjadi bondres. Dan kita bakal mengulik itu semua. Tapi sebelum itu kamu wajib memperkenalkan diri dulu. Nama asli, nama panggilan, kelahiran, asal muasal. Nama asli, nama panggilan, kelahiran, asal muasal. Yes. Nama asli Tiang Igede Adi Pranata. Nama panggilan izin nak pedalam nama kawan ngale uleng negara ke Denpasar ngale embel-embel. Masa jangan. Izin dong. Igede Adi Pranata SPD. Sarjana pendidikan. Ada yang ngerasa samping pura dalam memang benar. Samping pura dalam soalnya. Sekan tuh. Sekan. Pura dalam cuma. Nama panggilan kalau di panggung Pondal. Terus keseharian? Di Papua. Oh iya, di Papua. Oke. Yang ini manusia banyak nama sebenarnya. Oh iya, oke. Dari lahir dulu, pas lahir lain namanya lagi. Bayi. Ya. Terus kelahiran. Oke deh, aku mau nanya kelahiran. Kelahirannya 15 Desember 1994. 94 berarti next kamu Terus, umurnya. Cita-cita masih jadi penyanyi cilik? Masih. Kebetulan masih. Tonton di YouTube ya, channel Gus Menir juga ada atau di channelnya aku. Ya itu waktu di Art Center ya. Ya aku kolaborasi sama dia. Luar biasa kolaborasi. Kolaborasi aku rindu banget. Mau. Ajak dia dong. Ajak dia dong. Bener dong, aku tuh mau dong ditatain sama dia. Tar dulu. Asal dari lingkungan Pemedilan, Kelurahan Dahwaru. Dahwaru, negara. Kecamatan Jembrana. Ya. Negarawa. Berarti umur kamu sekarang adalah 28 tahun. 28. Kayang nih. Desember. Anak berapa anak? Anak baru 1. Sedang mengandung mungkin? Proses. Proses. Oke, Dek. Berarti kamu kan adalah seorang guru. Guru napi nih, Ki? Tiang kebetulan sudah menjadi 2 guru hari ini. Sampai hari ini. Guru Rupake 1, guru pengajian 1. Pengajian di bidang? Pengajian di bidang guru seni budaya. Oke. Nanti baru jadi lagi guru 1 ya. Guru apa? Ntar yang guru. Itu nanti. Gitu dong, Pak. Kita tidak tahu. Jauh. Karena seperti lagunya Angkian Banyileh. Lagunya siapa? Lagunya Beli Widi Widiana. Iya. Aduh, udah jadul. Ini dah repongnya nih. Nah, Adek sebagai guru seni budaya. Guru seni budaya. Berarti kamu bergelut seni itu bisa dikatakan dari umur berapa sih? Kalau bergelut dengan seni dari SD kelas 3 rasanya. Dari SD tapi belum jadi pergina. Waktu itu seninya seni jegok, menggambar jegok. Oh, tabuh. Iya, tabuh. Kan di Jembrana ciri khasnya gamelan jegok.
Berarti kan sing Ian pentas kan sing ngenah tuh. Nah, kebetulan dia yang kelem dimakan oleh jegoknya. Tapi kan emang gitu Pada saat kan? SD ya. Kan memang gitu Ya enggak? pakai gini sampai pakai Dingklik. dingklik namanya. Berarti adek Ya. di masa kecil itu enggak ada yang modelnya menari, Menari. TK. TK rasanya pernah yang menari Gopalo tapi dia lupa. Kenangannya enggak ada sama sekali gitu. gitu. Kenangan nggak ada Karena ya? kalau tiang menari itu sama halnya dengan liping sama linggis. Leser gaya lipir sama linggis gitu. Sing ada. diceritain. Ya sing berkesan menari itu. Mena- Kati jani nu kakak. Kan Tapi dulu, kayak berarti kamu tertarik di seni itu adalah di seni tabuh di seni karawitan. tabuh dulu ya karena lingkungan yang membawa itu. Oh, iya, Kebetulan di lingkungan Berarti keluarga keluarga Kebetulan memang seni? enggak ada. enggak ada seni? Bapak enggak ada seni, ibu juga enggak ada. Nah, bapak aja memek lah. Sing biasa sama ibu soal bapak aja memek bukan sing orang ada seni. Berarti keturunan seni. kamu anak keberapa nih? Anak pertama. Berarti berapa Sing bersaudara? masalahnya memek di gimana seni ini ya? Gini, inilah seninya bapak dan memek melahirkan saya gitu. Saudara? Saudara 2. Cowok, Sebenarnya 3, ada yang meninggal. Oh gitu. Berarti kamu berdua nih, Iya. cowok-cowok. Cowok-cowok. Dan yang seni cuma kamu aja. Adiknya juga. Adik juga seni. Iya. Padahal orang tua nggak ada seni. Nggak ada Kakek, seni. nenek. Kakek, nenek atau wit pidan Ada. tuh mungkin ada. Soalnya banyak Lama putungnya Kayak, gitu ya. ya, lama putungnya. nanya ke nenek, ke kakek gitu. Dulu katanya sempat pernah ada. Berarti kamu buyutnya. temitisnya Iya, mungkin. Astungkara gitu. Oh, oke. Berarti berawal dari ngejegok. Jegok SD. dulu. Terus ini pengalaman saya memang enggak begitu menarik sih sebenarnya. Cuma ya lagi maju, lagi mundur, lagi maju gitu. Dari SD kan suka menggambar, sampai SMP, sampai SMA. Menggambar. Menggambar. SMA-nya Entah kamu itu SMA di mana belegan. sih? SMA-nya di SMA 2 negara. Oh, berarti masih di negara ya? Di negara, SMP-nya SMP 1 negara. Oh. SD-nya SD SMP satu 4. negara tuh bukannya terfavorit ya? Hah? Beda ya? Iya. Beda ya? Bukan beda di sini. Oh, Negara. itu terfavorit ya? Bukan sih sekolah unggulan namanya. Unggulan. Ya. Oh, iya iya Di iya. negara. Kamu masuk sana berarti Iya. pintar ya? Enggak. Oke, oke. Terus Ya, tapi itu. masih tentang menggambar. Masih dengan dunia menggambal, entah Yes. itu pada jegok, beleganjur, rindik gitu dulu. Cuma 3 itu seni. Itu menghasilkan nggak Dek waktu masih masa-masa itu? Kalau pada saat itu belum Berarti ngayah-ngayah. menghasilkan ngayah karena yang tren di negara itu kan keseniannya jegok mebarung. Oh Ya, iya. kalau Berarti kamu- jegok mebarung itu identik dengan sekedemen dia. Sekedemen yang pokoknya demen ya, demen ngurusin jegok, demen ngedigin jegok. Jadinya ada ongkos itu digunakan untuk biaya servis jegok. Berarti ada sangarnya gitu Iya. ya? Yang sing Seke, demen kan bu pasti sing menggambar. sing sekedemen ya, sing sekedemen ada. Dan akhirnya kamu kan kuliahnya di Kuliahnya diisi itu pun karena sesuatu kejadian yang menarik. Oh, Bagi- berarti baru menarik ya nih. Iya. Jadi baru menariknya Dari sebenarnya. SMA ini Ah, baru menarik. baru menarik, Karena oh. setelah tiang tamat SMA itu tiang kebetulan jadi pengacara. Pengangguran banyak acara. Ya. Sampai ditanyalah sama orang tua, gimana mau kerja atau mau kuliah? Tiang jawab, ya kerja aja dulu. Kerjalah di salah satu sekolah di bagian koperasi. Berarti kamu jeda nih cerita. Jeda dulu sempat. Oh, Ya. jeda berapa tahun? Jeda 1 tahun. Ah, Karena gini ya, pada saat lulus SMA, emang mau rencananya kuliah di ISI, kan disuruh nyari bidik misi persyaratannya. Setelah terkumpul persyaratannya, ternyata gurunya, salah satu guru bilang, orang di ISI nggak ada bidik misi, bukan negeri. Ya, kan pupus harapannya. Ndaklah kuliah. Gitu. Kerja. Ya, kerja Di di koperasi. koperasi sekolah. bagian Tukang perin-perin. Tukang print. Tukang print sekolah nih. selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu pun belum sempat merasakan gaji.
Kayak Oh, gitu kehidupan cianyen. Paling kan mudah. maksudnya bapak deki. Bapak mah Kok sing menarik? Sing menarik. bapak mah gae. Bapak kan ini orang menarik deh. Megawe, kalau sing manggaji kan menarik tuh. Biasa nak megawe manggaji tuh. Kan dulu bapak kan megawe niki. Lari ada. Bapak megawe di koperasi sekolah, tadi tukang print. Tadi tukang Tapi print. sing man gaje. Ya, konden genep 1 bulan gitu. Karena kejadiannya begini. Pas yang buka lim G, bahasa Indonesia lim G apa sih? Lim C. Lim C. Ya, lim C. Maksudnya apa sih? Terus. Ada lem. Lim. Lem yang cair tapi untuk merekatnya itu daya rekatnya bagus. Pas buka lem, ternyata ada salah satu guru yang nyuruh buka itu ngaku matanya kena lem. Itu. Kena lem tersebut. Padahal kalau kena lem tersebut kan enggak bisa buka mata dan dia posisinya pakai kacamata. Nah, kebetulan guru yang nyuruh buka lem itu adalah kepala koperasi sekolah. Begitu kejadiannya. Terus? Ya, belum lengkap 1 bulan karena dia ngotot pokoknya kena mata ini gitu. Udah temennya bilang, Pak, kalau Pak kena mata ini enggak bisa lihat, Pak. Enggak, pokoknya kena tadi gitu. Dia kan orangnya baperan gitu. Kamu bawa perasaan. Iya, terus. Terus belum lengkap 1 bulan, sebenarnya lagi seminggu aja Tiang 1 bulan kerja dan dapat gaji. Tiang memilih lari. Suwot megawe. Suwut megawe, pengakuan Tiang adalah kuliah di Badung. Akhirnya melamarlah kuliah. Oh gitu. Sekan pokok dia alasan tuh sih ngai-ngai sekan. Ini banyak alasan mulu. Iya. Karena Hati-hati lagu. alasan. Iya. Iya gedena mesti alu. Begitu, akhirnya kamu. Akhirnya kuliah ke Denpasar. Berarti kan enggak jeda 1 tahun, Dek. 1 tahun jeda. Soalnya dari Oh, berarti tamat SMA mana tuh itu ngelaleng, Ger, si jelas sana, ya pengangguran Yuki. dulu baru kerja. Oh iya. Oke, Baru akhirnya kamu kuliah. Akhirnya kuliah. Ada isi. Ya, gini. Jurusan? Jurusan sendera tasik. Oh, wanen kan Iya, dirimu. wanen dan seni sendiri drama, tari, kesana. dan musik Iya. loh itu. Kan makanya ke sana kuliah. Setelah kuliah selama 3,5 tahun, kembali Tiang mengambil pekerjaan yang tadi, jadi pengacara kembali. Bukan langsung kerja, lagi jadi pengangguran dulu. Setelah tamat kuliah, Ntar dulu, kamu diisi ini kuliah 4 tahun kan? 3,5 tahun. Sudah tamat. Sudah tamat. Ngigel main musik kan kita itu. Iya, dari sanalah dapat pengalaman jadi peregine. Karena kan ruang lingkupnya juga di sana, lingkungannya, teman-temannya. Terus yang semua jadi seni. Bondres nih diisi apa gimana awalnya? Awalnya diisi memang. Tapi dengan nama De Papua gitu. Nah, diisi itu kenapa yang dinamakan di Papua? Karena teman-teman pada saat ospek ngelihat saya itu kayak orang Papua katanya. Ya, sampai ada teman saya yang nanya, Enggak Papua. dari mana? Timur. Timur lengkapnya. Begitu sampai Berarti nama De Papua itu dari isi. dari isi baru kuliah di isi kan ospek. Iya. Teman-temannya gini, sini coba gitu. Sampai dia bahasa Indonesia gitu. Dari mana Mas gitu. Yang dari negara gitu. Tak kira dari Papua gitu. Makanya dari sana dia kan paling gede, dinamakan De Papua. Nama keseharian itu di kampus. Nah, tapi panggilannya mesra, pap gitu. Kayak manggil papi, mami, pap gitu. De Papua. De Pap. Iya. Oke. Oh berarti nama De Papua tuh gara-gara dari ospek. Dari ospek. Berlanjutlah sampai akhirnya. Iya. Tapi akhirnya kamu Bondres katanya kan dari diisi. Diisi. Ya karena itu apa namanya dari semester 1 memang sudah diajak. Artinya gini temennya, sini ikut-ikut Bondres yuk biar ada aja gitu. Punya idola nggak? Idola waktu itu sama sekali, yang dari SMA, SMP, SD enggak ada Kepikiran untuk menjadi Bondres tuh? enggak ada kepikiran jadi Bondres. Makanya setelah kuliah di semester 1 diajak teman, enggak mau dia. Karena mental belum siap. Saya di SMA disuruh baca aja depan kelas enggak berani. Grogi, apalagi Bondres atau yang lainnya disuruh bikin orang ketawa, wih.
luar biasa gini, Tiang belum siap, tak gituin temennya di kuliah, belum siap. Di semester 2 lagi ditanya, belum siap. Akhirnya di semester 3 Tiang di apa namanya ya 11-12 lah sama ditipu. Tiang kan di Rias, di kos di Rias kebetulan. Terus gini temennya, aduh kriolan mekutang di Sanggar, di Sanggar Langlang Buana, ya di Kenyeri. Mekutang binjep sud mapayas nih kemonya nyemak gitu. Yen nak ditu kedek ninggalin payasan nih langsung buang ke Bondres gitu. Payasan yang sekarang? Ya dari dulu. Oh dia yang sekarang tuh dari pertama sampai sekarang? Ya cuma itu ada di Poles dikit-dikit. Itu yang ngerias Cedok. Teman Tiang yang dari Denpasar. Iya, iya. Dan sekaligus yang selalu apa namanya ngajakin dari semester 1 yang selalu ngajak. Main Mondres. Berarti tapi dia nggak siap. Ya, Bung Payas. Terus ke Sanggar lah ngambil kriolan. Ternyata sampai di Sanggar semua orang ketawa. Ya, ini buang kepayasan gitu. Akhirnya dapat kesempatan mata kuliah dramaturgi. Mata kuliah dramaturgi yang diampu oleh Ibu Suratni. Senior. Benar. Ya, diampu oleh Ibu Suratni dan setelah ujian itu mendapatkan kesempatan tampil di kalangan Ayodhya pada saat PKB. Iya. Berarti langsung pentas PKB langsung nih. PKB. Tapi sebelumnya sempat si Gladi ngat orang ayah di Banjar gini. Banjar apa namanya ya? Banjar Wongan di Pura. Ya. Sempat ngat orang ayah sebelum ke Art Center. Dan ternyata setelah Tiang coba tidak keluar sepatah kata pun di panggung. Di Jon sing besu di Art Center? Di Wongan. Oh di Wongan sing besu. Iya. Pada saat di Art Center, Ibu Suratni lah bilang gini, kamu keluar duluan nanti ya. Gini deh, Bu, nggak salah Ibu milih saya. Saya orang nggak pernah gitu. Dan akhirnya, ya nanti saya gitu kelingak-kelingak gitu. Dan akhirnya saya diganti oleh adik kelas. Maksudnya keluar pertamanya diganti biar enggak saya keluar pertama. Adik kelas dan sekaligus rekan sepanggung juga akhirnya Dewi Yuda namanya dari Bang. Dia yang keluar pertama, baru Cedok, baru Tiang. Akhirnya tampil pertama di kalangan Ayodhya. Berarti kamu dengan menggunakan logat Negaro. Yang masih tipis-tipis waktu itu. Belum vokalnya sekeras sekarang. Tahu artinya sekarang kan sudah tahu kalau di panggung vokalnya sekeras apa. Dulu masih ada gitu. Nggak tahu apa. Memang pengalaman pertama kali sampai keluar dari Langse, kakinya nggak berhenti bergetar. Sampai nggak bisa ngontrol ucapan. Kamu udah yang di PKB kan itu pentas ya pertama. Begitu. Responnya ya karena mungkin sudah ngajak teman-teman yang sudah tahu panggung, jadi kan diambil dari respon yang paling awal dulu. Tiang kan cuma bumbu-bumbu pada saat itu jadinya. Terus akhirnya setelah pentas di sana, kamu kan pentas lagi nih. Pentas dan setelah di sana barulah saya diberikan kesempatan tampil di Jembrana. Setelah Tiang tampil di sana dengan teman-teman yang ada di Denpasar. Di Jembrana Ketekung Buntut itu dulu namanya Loboso. Dia baru 3 orang berdiri. Dan itu sudah lebih awal dari Tiang dulu ada. Oh gitu, berarti itu udah dari awal. Dari awal. Setelah itu, setelah Tiang apa namanya Mondres di Denpasar, Tiang baru diberikan kesempatan diajak mewakili PKB Ngelawang Jembrana. Iya, karena Tiang dari sana kan sudah, ternyata ini dari negara kan bisa kita ajak langsung gitu. Berbakat, baru bakat gitu artinya. Tidak sing bakat. Berarti kamu kan mematangkan logat Negaroa, Dik. Iya, mematangkan. Kalau dulu tuh topengnya Aji. Iya, itu wah, itu kan senior saya itu. Tahu kan gosip. Tahu selengkap dramatis.
Itu kan dia Oh iya. iya Wih. membawakan logat negara Iya. katanya kan, dan banyak dia memang tiang dengar Nika katanya memang yang ragane pertama. yang menggunakan logat negara Persis. Tapi topeng. Iya. Dan adik sekarang yang muncul bisa dikatakan dengan menggunakan logat negara tapi dengan rias. Iya. Itu dah mungkin sudah petunjuk dari yang di atas. siapa di atas? Tuh kan. Tapi deh akhirnya kamu lebih keseringan freelance apa bergerup? Ya, kalau sekarang kebetulan kan dulu kan cebol. Karena cebol yang satu itu sudah fokus ke guru dia. Sudah fokus menjadi guru. Jadinya untuk ke Bondres itu kan jadinya jarang. Terus dia selain guru jadi pelatih di sanggar, jadinya waktunya sulit waktunya untuk meluangkan di Bondres. Nah, dari sejak itu tiang jadinya jalan berdua dulu sama Cedok. Berdua tiang sama Cedok jadinya gitu. Sampai pernah mengikuti lomba berdua aja. Sama Cedok ya. Juara? Dapat Astungkara. Juara? Juara 1. Wah. Bersama Cebol itu 2 kali juara 1. Yang pertama Fakultas Kedokteran dari UNUD rasanya yang mengadakan. Itu kebetulan pesertanya cuma 3. Sakit satu. Terlambat. Terlambat 1 jadinya. Yang juara 1 gitu. Karena yang dari jam 6 sudah ada di sana. Enggak, tapi dia memang ya kalau bisa dikatakan kalau dia pendatang baru di Belantika Pelawak. Ya. Dia terlihat Termasuk sudah yang beruntung mateng, enggak udah terlihat mateng sih dalam pembawaan segi materi. Itu biasanya ada yang modelnya proses melihat latihan terlebih dahulu atau melihat lawaan orang. Pasti karena kan disarankan oleh Cedok dulu. Katanya kita dari melihat dulu, kita mengenal, dikenal, baru terkenal. Oh, gitu. Ingat yang kata-kata dari beliau Cedok itu, mengenal, dikenal, dan terkenal. Jadinya kita awal itu memang harus mengenal dulu. Apa sih yang namanya Bondres? Siapa sih pelaku-pelaku Bondres? Apa sih yang dibawakan pada saat kita tampil jadi Dan akhirnya Bondres? kamu punya inspirasi atau motivasi itu ketika melihat siapa, Dek? Inspirasi ketika melihat mungkin senior juga ini Jero Sengap. Oh, Mangku Sengap. Jero Sengap dari pada saat beliau itu masih pokoknya monolog dulu ada di YouTube yang nonton. Karena kan kamu yang keluar pertama biasanya kan harus monolognya harus kuat dan lain sebagainya. Dan ternyata kalau bahasa negara itu kalau jadi monolog susah ternyata. Hah? Karena audiennya kan dikit yang paham bahasa negara. Kalau mungkin dulu formasinya tiang keluar nomor 2 memang. Yang pertama itu Cedok. Ya, tiang kedua lebih mudah karena pas sudah berjalan sekian lama terus Cedok berubah, tiang disuruh keluar pertama baru Cedok. Karena sesuai karakter kan keras katanya dulu baru yang lembut gitu. Ya dia harus coba-coba gitu. Ya memang kamu kan sering mencoba. Iya. Termasuk dia kalau di sini kan dia udah pernah ya di panggung ini pertama kali adalah Astungkara. Bondresnya dia. Iya. Di panggung ini Bondresnya Pokoknya ini guys. banyak apa namanya? Oknum-oknum atau teman-teman, sahabat-sahabat, kerabat-kerabat yang ada di dalam proses yang menjadi seperti ini. Bukan hanya kalau mungkin sebagian orang dari proses dia viral, dia memang memiliki bakat dari dirinya dia sendiri. Tapi kalau tiang kan belum bisa dibilang viral, tapi apa namanya dari perjalanan tiang sehingga sampai sekarang ini banyak orang-orang yang mendukung, contohnya STI. Iya, asik dong. STI kan, Bey. Itu Panggung terbesar yang pernah saya injak itu adalah bersama STI. Sampai itu masuk TV. Tapi itu Itu kan karena berkat ada gini aja meditasi tuh. Oh, meditasi aja. 3 bulan untuk memutuskan. enggak, tapi itu memang benar-benar loh katanya waktu itu keluarga sampai datang ya. Iya. Tuh, Rombongan. Rombongan sampai datang itu. Dia Dan tiang pun tidak tahu. Dia keluarga tiang itu ada rencana nonton ke center. Berarti itu pertama kali kamu di panggung itu? Ya. Di Arde Chandra? Di Arde Chandra. Tapi Setelah itu ada
setelah itu ada. Karena kan sama bersama isi dulu. Iya. Nah, artinya yang dirias Bondres gitu. Pertama kali Bondresnya. Dan kolaborasinya itu sama Bondres juga dulu pernah sih juga sama Janger. Yang ada di tengah-tengah Janger bersama rombongan kampus dah. Gitu. Di tapi, sana di Arda Chandrenya. Tapi yang sangat makanya tak sebut panggung besar. Kenapa? Karena satu besar, yang panggungnya sih memang besar tapi satu yang bersama pemain yang sudah besar gitu. Tempatnya sudah besar. Dan acara yang menyorot saya itu besar juga. Ada di channel TV, televisi. Oh, iya benar. Itu Dan aku, yang paling berharga itu adalah tepat pada saat hari ulang tahun saya. Oh iya ya? Iya. Masa sih? Iya. Itu dia udah bilang ya? Itu udah kado terindah makanya. Nggak bisa terlupakan. Tapi habis pentas di sana ada nggak efeknya? Efek, ya. Ada efek samping ini kenyut-kenyut. Kayaknya kamu ngundang. ada yang ngundang gitu. Bu, ya, kalau itu kan pasti ada. Pasti ya. berefek. Hanya karena pandemi Jangan, aja kamu mereren ya kan? Iya kan? Pandemi Karena ya. pandemi kan kamu. Ya, dan saya kembali sadar karena pandemi. Dek, berarti kan bisa dikatakan sewaktu itu aku sering lihat dia juga band juga. Bahkan kamu bisa dikatakan freelance kan? Kadang sama ini, Ya, sekarang Bondres ini. lebih dominan sih ke freelance karena ya. yang juga sama Cedok sudah ada komitmen. Kita di usia yang masih muda ini kenapa tidak mencari pengalaman terlebih dahulu gitu. Kalau kita dikekang oleh grup jadinya yang lain kan nggak bisa nyari kita dulu gitu. Sempat sih ada problem masalah itu juga, tapi sudah terselesaikan dengan baik. Ya, karena sudah ada pemikiran yang sama-sama dewasa lah. Yang pokoknya tetap salut dengan Cedok, tetap dia bisa mengayomi dari awal yang terjun ke dunia Bondres tidak dilepas oleh dia. Tetap difasilitasi namanya. Iya, benar. Difasilitasi oleh dia. Dek, berarti semasa pandemi kan sami ngoyong Gati-gati. tapi setelah akhir-akhir niki kan sudah mulai ada kritis-kritisan bedik. Dan kamu juga sebagai seorang pengajar ya back again ya. Karena setelah tamat kuliah dulu kan break sebentar terus dapat kesempatan ngajar. Ya, mungkin pengen jadi pegawai gitu enggak? Jadi pegawai di kebudayaan mungkin kan? Cita-citanya sih dulu pengen begitu. Pengen. Ya, tapi karena talenta lah. Memang sudah bukan rezekinya mungkin di sana. Oh iya. Belum dapat di sana. Berarti sudah sempat melamar. Sempat nyari info, tapi ternyata katanya yang dipakai itu bukan ijazah keguruan. Itu yang dapat infonya. Terus yang mending karena ada panggilan dari kepala sekolah dulu pada saat baru tamat kuliah, langsung tiang coba ngonor dulu di sekolah sambil tiang jalanin itu dah dunia tiang di Bondres. Gitu. Dan akhirnya sampai sekarang Astung Kare. Berarti kamu freelance. Nah, buat kalian semeton sareng sami niki yang mau ngundang Pondal, mau dikolaborasiin sama STI juga boleh, bisa langsung ya. Dan sama grup juga boleh, ada cebol, ada ketikung buntut, dan yang lainnya juga boleh gitu. YouTube punya? Astung Kare punya. Namanya? Pondal de Papua Channel. Dan itu juga macet karena corona gitu. Berarti harus ditingkatkan ya. Di FB ada Deadi Papua. Deadi Papua. IG Pondal de Papua. Ya, ini banyak nama. Terus kalau harapan adik ke depan ini apa? Harapan kedepannya tentunya akan terus ngebondres tetap di dunia kesenian atau gimana? Kalau harapan kedepannya yang pertama tentunya tetap sehat dulu. Sehat agar bisa mengambil semua pekerjaan yang sudah beliau berikan kepada saya. Dan saya itu pun harus bisa kuat jadinya mengambil. Entah itu nanti tiang terusnya akan jadi guru atau akan jadi Bondres. Sementara sekarang ini masih dua-duanya. Selama tiang masih bisa, tiang lakoni. Ya pastilah. Iya. Karena itu terkait. Ya itulah.
Masih bisa, Ya, pasti harus dilakoni semoga dulu. nanti apa yang kamu harapkan itu Ya, tercapai. astungkare. Intinya berkaryalah dulu, Iya. tetap berkreativitas Benar. karena sesuatu hal yang kita sudah usahakan tidak akan dikhianati oleh hasilnya. Hasil, benar. Lu ngesan itu. Benar, gitu Bu. Wih, itu motivasi berat Ya, gitu. pokoknya terus berkarya. Berkarya. Yang positif. Mm-mm. Tidak hanya berkarya di rumah bersama istri. Iya, tapi harus itu tetap kan berkarya berkarya kreativitas tanpa untuk batas. negara. Untuk negara. Astungkara dengan adanya kesenian, Iya. seniman-seniman negara Bisa mendukung, membawa ya nama kan, membawa negara lagi. Benar. Karena dulu kan seperti yang Ajik bilang itu yang mendominasi logatnya adalah memang dari Buleleng katanya yang pertama. Makanya Ajik yang Negara. pertama membawakan logat negara. Dia sempat nonton itu, masih ada di YouTube Jik. Masih. Coba gimana sih ngomong negaranya untuk pesan buat teman-teman? Kalau di negara itu gampang. Lihat aja dari kata negara. Ne itu nelik, ga galak, re rengas. Kalau ngomong di negara harus nelik. Cap laga di pengkola. Celano agak goloha. Baru bibih ngah kena tabiak. Terus kalau selengkat apa sih? Selengkat rabates gitu. Oh, jadi harus gitu ya? Selengkat, ya harus Harus keras. nelik, harus Ya, nelik. harus Oh, nelik. gitu. Karena kesenian yang ada di Jembrana pun coba lihat. Itu keras-keras. Oh gitu ya? Mekepung. Heeh. Ya, keras itu. Jegok mau barung kan harus keras. Nah, kalau pingin lagi lihat Negarwa, topeng Negarwa, tonton tanggal 21 Juni. 21 Juni. Di mana? Di mana? Di PKB. Benar-benar ada datang ya? 21 Juni. Iya, ada acara? Belum sih yang sempat dikasih tahu. Benar. Iya benar. SDI Bali Topeng Negarwa bakal Negarwa. hadir ya di PKB di kalangan 21 Ayodhya. Juni. Ya, di kalangan Astungkara. Ayodhya ya. Itu tanggal lahir saya. Kado spesial. Ya ampun, seru banget deh. Oke. Itu benar, aku pengen banget lihat sebenarnya kolaborasi antara rias wajah Pondal dengan logat Negaro dengan topeng Negarwa. Kayaknya asik ya kalau dipaduin. Asik Ya kalau kan? ya. Kayaknya asik banget dipaduin. Ini topengnya, ini rias wajah. Rias wajahnya. Tapi memang dicari yang rias wajahnya. Oh gitu ya. 21 Juni. Oh gitu. Dicari apa enggak? Oh gitu ya. Kalau Coba, dicari, nanti kita saya coba beli mikirin make ya. up dulu. Oh gitu. Coba ya nanti kita gini liatin dulu dia. Dia yennya iya sing mau bayar aja gitu oke. Yen kanci nage mau bayar ada aja gitu. Center pasti saya aja. Iya. Ada betul lakuan. Aduh nggak gitu juga dong. Aduh, Dek. Ya. Makasih banyak nih Siap. udah mau berbagi pengalaman. Siap. Jadi buat semeton sareng sami yang penasaran, yang kangen sama penampilannya Pondal, Ya. kalian bisa langsung hubungi Pondal di apa namanya yang tadi itu kan? Ya, di sosial media. Sosial medianya Pondal. Ada Instagram Pondal de Papua, Facebooknya ada Dea di Papua, kemudian di YouTube ada Pondal de Papua channel. Ya, jangan Kalau lupa di di-subscribe. micet kebetulan belum. Lu ngapain lu ke micet? Belum. Lebih baik menjaga kesehatan supaya tubuh kita Oh, ini paling benar karena Yes. harapan tiang yang pertama adalah sehat. Oh gitu ya. Iya. Tentu kan tadi seperti yang dikatakan tadi, kita harus menjaga kesehatan. Ini solusi sehat. Benar. Kalau kita sudah sehat, otomatis semua pekerjaan bisa kita ambil. Benar. Ya lu ngesan itu. Iya, benar. Dagi, jaga kesehatan Anda dengan menggunakan Nio Nirmala Oil. Nio Nirmala Oil. Nih, Luar Dek. biasa. Nih, Ya. Nio Nirmala Oil mudah-mudahan bermanfaat. Ini khasiatnya apa aja, Mbak? Ya, hampir meredakan hampir semua jenis penyakit. Semua. Iyalah. Kalau sekarang ini tiang kebetulan ada penyakit akut yang belum bisa diobati. Apa kanker? Kerut. Kanker, Iya. kantong kering. Kantong kering. Ini bisa. Bisa? Bisa. Dengan kamu memberikan informasi kepada semua orang bahwa kamu menggunakan Nio Nirmala Oil, membuat orang tertarik, membuat orang penasaran dan menggunakan Nio Nirmala Oil secara tidak langsung kamu bisa menjadi reseller. Bener. Ambil barangnya nanti Ikut di jadi Sia. media promosinya. Benar. Pas. Pas ya. Berarti Mudah-mudahan semua bisa diatasi. semua bisa diatasi. Terima kasih. Segala macam yang di luar dan yang di dalam bisa diatasi dengan Nio Nirmala. Nio Nirmala. Oil. Wih, luar biasa. Terima kasih untuk Nio Nirmala Oil. Dan juga Kijan Dan kita juga disponsori oleh Koperasi Dana Mandiri. Secara tidak langsung Adek sudah ngobrol bareng Tiang. Nah, jadi Koperasi Dana Mandiri ini mensponsori OR-nya dengan memberikan tabungan anggota
sebesar 500.000. Oh. Dan juga 1 logam mulia berupa emas yang sudah bersertifikat. Wesh. Ini Dari namanya aja sudah logam mulia. Logam mulia. Tujuannya pasti mulia ya. mulia, tujuannya mulia. Wih. Mudah-mudahan Terima kasih bermanfaat juga ya. buat Koperasi Dana Mandiri yang sudah memberikan tiang apa namanya? Logam mulia. Ya, Luar biasa. jadi koperasi ini sudah berbasis digital, tinggal di-download di Play Store on time KSU Dana Mandiri. KSU Dana Mandiri di Play Store. Jadi tadi menabung gitu. Oke. Nabung udah aja pokoknya nyanyi bisa di chat langsung lewat aplikasi. Aplikasinya. Siap. Oke deh ya, terima Oke. kasih banyak, sehat selalu. Astunggara. Mudah-mudahan nanti kita bisa satu panggung. Astunggara. Jangan lupa nonton tanggal 21 Juni. Asik, siap. Jam Saya 9. siap menonton di sana dan siap menerima perintah dari Aji yaitu nuduhin botol lagu. Kok gitu juga kali, mereka support dong. Siap harus. Oke ya, oke. Nah, sebentar sarang sami demikian tadi OR Tiku Cita bareng Depondal. Pondal. Mudah-mudahan dengan tayangan ini buat kalian yang merasa rindu dengan Pondal, undanglah dia. Buat kalian yang belum mengenal Pondal, dengan tayangan ini bisa lebih mengenal dan tentunya perjalanan Pondal bisa menjadikan inspirasi serta motivasi kalian semuanya. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Buat yang belum subscribe channelnya Gus Menir, buruan kalian subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, and komen. Tiangku Cita Dewi kesarengin. Yang Pondal. Galung Surma pamit sinap antar para Mas Santi. Om Santi, 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 Om. Salam hore, salam Hore!